Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan simulasi OSN IPA SD 2023 part yang kedua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA, khususnya fisika di SD. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan simulasi OSN SD IPA 2023 part yang kedua. Soal nomor 6 mengenai gerak lurus. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah grafik mengenai kecepatan yang berubah terhadap waktu seperti ini. Grafik tersebut menunjukkan kelajuan benda yang diamati pada waktu T sama dengan 0 di sini hingga T sama dengan TA di sini. Grafik dari percepatan yang dialami benda tersebut adalah pilihannya yang mana. Baik, sekarang kita akan mulai dengan definisi dari percepatan ya. Percepatan atau akselerasi A ini didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Jadi perubahan kecepatan dibagi waktunya. Nah, dari sini kita bisa membaca grafik ini. Dari sini 0 sampai TA ini adalah waktunya. Kemudian tinggi ini ya, itu menunjukkan perubahan kecepatan. Dari sini kecepatannya 0 hingga mencapai VA. Jadi tinggi ini merupakan perubahan kecepatan dan alas segitiga ini merupakan waktunya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita buat segitiga seperti ini, maka percepatan itu sebenarnya kemiringan atau slope atau gradien ya dari garis ini besarnya, yaitu nilai VA dibagi dengan TA ya. Ini kan tadi perubahan kecepatan, ini adalah perubahan waktunya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa percepatan itu adalah VA dibagi TA dan nilainya konstan sepanjang gerak. Jadi ketika titiknya ada di sini, ya nilai percepatannya sama dengan di sini dengan di sini. Jadi artinya sepanjang garis ini atau sepanjang waktu dari 0 sampai TA, maka percepatannya adalah tetap ya. Kalau kita perhatikan grafik yang A, di sini terbaca dengan jelas bahwa dari 0 sampai TA percepatannya adalah satu nilai ini, yaitu AA ini ya. Kalau yang B, kita melihat bahwa dari waktu ke waktu dari 0 sampai TA, ini percepatannya berubah. Ya, ini tidak sesuai dengan yang ini. Kemudian yang C juga sama. Di sini perubahannya agak sedikit rumit ya, yaitu grafik lengkung ini. Perubahannya, percepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Nah, di sini, ini yang D, itu grafiknya agak sedikit sama dengan yang A, tapi agak bedanya di sini kita melihat bahwa ternyata bendanya bergerak lebih dari TA ya. Jadi kalau misalkan garisnya sampai sini aja, ya kalau kita nggak pakai skala ya ini juga betul ya. Jadi ini bendanya bergerak terus, padahal percepatan yang nilainya AA ini itu hanya sampai pada TA, tidak lebih dari itu ya. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 7 mengenai energi. Pada peristiwa pada gambar ini terjadi perubahan. Oke, ini adalah gambar, sepertinya gambar petir ya. Gambar petir berarti ada hubungan dengan energi listrik. Jadi energi listrik tiba-tiba muncul di sini. Kemudian juga kita bisa melihat setelah itu adalah teramatinya cahaya ya. Setelah energi listrik ini dirubah menjadi cahaya dan kadang-kadang disertai dengan bunyi ya, yaitu guntur. Oke. Nah, untuk pilihannya kita lihat energi nuklir menjadi energi listrik. Nah, untuk pilihan B juga di sini ada energi nuklir, tapi sebagai hasil kalau kita amati ini tidak ada reaksi nuklir yang terjadi ketika sebelum petir atau sesudah petirnya ya. Jadi untuk option A dan B itu kurang tepat ya. Jadi yang paling memungkinkan ya option C atau D. Nah, kalau kita pilih yang D,
energi listrik menjadi energi kimia. Ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena mestinya adalah energi listrik itu menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Coba kita perhatikan yang C ya. Ini energi kimia menjadi energi listrik. Ini energi listrik dihasilkan, berarti mungkin sebelum terjadinya petir ini ya. Memang terjadi perubahan komposisi muatan listrik di awan ya, sehingga terjadi perbedaan potensial listrik antara awan dan bumi ya. Mungkin untuk jawaban ini kalau kita amati sebelum terjadinya petir, berarti ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik ya, dibandingkan kita melihat energi listrik menjadi kimia setelah terjadi petir. Yang tepat memang mestinya adalah energi listrik menjadi cahaya. Tapi yang paling tepat di antara ini ya, saya lebih prefer untuk jawaban C-nya ya, dengan alasan bahwa terjadi perubahan awan ya, komposisi awan di dalamnya, sehingga timbul muatan listrik dan terjadinya petir sebagai hasil dari perubahan energi ke energi listrik ya. Soal nomor 8 mengenai dinamika. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada grafik yang menghubungkan antara kecepatan dan waktu ya. Grafiknya seperti ini. Mari kita lihat lanjutannya. Grafik menunjukkan pola kecepatan dari bola basket yang dijatuhkan dari ketinggian 1,5 meter. Berdasarkan grafik, jumlah pantulan yang dihasilkan adalah, oke, kita harus mengerti dulu maksud dari grafik ini. Di sini kita melihat bahwa kecepatan pada T sama dengan 0 itu adalah 0 ya. Berarti ini menunjukkan bola basket yang dijatuhkan, berarti kecepatannya 0. Kemudian kita lihat bahwa kecepatannya negatif ya. Sementara dari sini ke sini itu terjadi perubahan kecepatan yang sangat drastis ya, dari negatif menuju positif. Tetapi melewati angka 0 ya. Setelah itu baru kita lihat kecepatannya berkurang kembali dan terjadi pola yang berulang. Oke, mari sekarang kita amati lebih jauh lagi ya. Jadi saya bagi menjadi beberapa titik seperti ini. Kemudian saya akan mengamati bagian sini saja ya. Ini karena berulang. Sekarang kita perhatikan grafik yang akan saya buat seperti ini. Ini adalah grafik kecepatan ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini dijatuhkan, berarti kecepatannya 0 ya, di sini 0. Kemudian kalau benda jatuh, dia kecepatannya akan makin besar, kecepatannya makin bertambah, tapi ke arah bawah. Ini cocok dengan ini ya. Kemudian dari sini sampai sini itu terjadi perubahan kecepatan yang drastis. Jadi ketika ini adalah bola saat akan menyentuh permukaan tanah, dan ini adalah grafik kecepatan benda setelah dipantulkan dari permukaan tanah. Berarti ada perubahan kecepatan di sini. Ini tempat terjadi pemantulan di tanah. Nah, berapa kecepatannya perubahannya ya? Dari nilai tertentu berkurang 0, kemudian bertambah dan berbalik arah karena sifat dari elastis benda ini. Ya, jadi di sini itu terjadi pemantulan di titik ini. Jadi sepanjang dari sini ke sini itu terjadi pemantulan. Pemantulannya di sini berarti. Kemudian dia bergerak turun ya. Kecepatannya akan berkurang karena dia naik ya, tapi kan bernilai positif dan sampai 0. Jadi 0 ini ditunjukkan oleh posisi di sini. Dan garisnya ini kita lihat polanya berulang. Kalau saya gambarkan lengkap di sini, maka kita mendapatkan grafik yang sama seperti ini ya. Jadi ini akan turun lagi, nanti pemantulan terjadi, naik lagi, kemudian turun lagi, pemantulan terjadi, naik lagi dan berhenti ya. Di sini tidak ada pemantulan lagi karena sampai datanya sampai sana, sampai sini saja ya. Ini data terakhir kecepatannya. Jadi kalau gitu tempat terjadi pemantulan itu di sini, yaitu titik ini. Kemudian yang kedua itu di sini ya.
Kita lihat yang keduanya di daerah sini dan pemantulan ketiga di sini. Berikutnya ini tidak dicatat, hanya sampai sini waktunya, berhenti ya, sampai 0 kecepatannya. Jadi kalau kita perhatikan, banyaknya pantulan yang terjadi oleh benda ini adalah 3 kali ya, di sini saja. Oke. Soal nomor 9 mengenai kalor. Ari ingin membuat campuran kopi dan susu. Jika kopi dengan suhu 80 derajat dan susu 50 derajat Celcius mempunyai volume yang sama, maka pernyataan yang tepat adalah, jadi ini adalah kopi suhunya 80 derajat Celcius lebih panas dibandingkan air susu ini ya, 80 derajat Celcius. Nah, ketika dicampurkan, maka akan terjadi perpindahan energi atau perpindahan kalor ya, dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, dan campuran antara kopi dan susu ini berarti suhunya di antara yang rendah dan yang tinggi ini. Perpindahan kalor terjadi dari benda yang energinya besar, yaitu panasnya besar, ke benda yang lebih dingin ya. Nah, sekarang kita perhatikan pernyataan-pernyataannya yang tepat. Yang A, suhu campuran kopi dan susu adalah 130 derajat Celcius. Nah, ini nggak mungkin. Harusnya di antara 50 sampai 80 ya. Jadi pernyataan yang A ini itu salah. Kemudian yang B, terjadi pelepasan kalor pada susu. Tadi kita sebutkan bahwa kalor itu terjadi dari perpindahannya dari yang suhunya tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Jadi mestinya yang melepas kalor adalah kopi ya. Jadi pernyataan B juga salah. Kemudian yang C, kalor yang dilepas susu sama dengan kalor yang diterima kopi. Yang melepas itu adalah kopi. Jadi mestinya yang benar adalah kalor yang dilepas oleh kopi sama dengan kalor yang diterima oleh susu. Jadi yang 3, yang C ini keliru juga ya. Yang D, kalor yang dilepas kopi sama dengan kalor yang diterima susu. Nah, berdasarkan hukum kelahiran energi memang bahwa besar kalor yang dilepas oleh benda yang suhunya tinggi, dalam hal ini kopi, itu pasti sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah, yaitu air susu ini, sehingga campuran terjadi kopi susu dengan suhu antara 50 sampai 80 derajat Celcius ya. Jadi yang benar adalah jawabannya yang D. Soal nomor 10 mengenai listrik dinamik. Daftar pemakaian listrik rumah tertera pada tabel seperti ini. Jadi ini ada alat, kemudian jumlah alatnya, dan ini adalah daya masing-masing alat, dan ini adalah waktu pemakaian dari masing-masing alat tersebut. Total energi listrik yang terpakai di rumah setiap harinya adalah, nah ini satuannya energi dalam SI ya, joule ini. Di sini dayanya dalam watt dan waktunya dalam jam. Oke, untuk itu kita perlu konversi nanti ya. Tapi sebelumnya saya tambahkan dulu satu kolom pada tabel berikut, yaitu kolom mengenai energi. Dan satuannya dalam watt hour terlebih dulu ya. Jadi energi itu kan adalah daya kali waktu, power kali time. Nah, sekarang kita akan hitung total energi yang dipakai untuk lampu ini yang jumlahnya 5. Berarti kita kalikan, yaitu dayanya P kali T kali waktu jumlahnya ya. Jadi 5 kali 20. Nah, ini 11 ini didapat dari selang waktu pukul 18 sampai pukul 5 pagi ya. Jadi 11 kita kalikan jadi 1100. Maka kita teruskan untuk televisi, kita dapatkan 750. Untuk AC kita dapatkan 13.500 ya, dapat dari 2 kali 750 kali ini pukul 8 sampai pukul 17 berarti 9 jam ya. Berikutnya untuk yang terakhir itu pompa air. Satu pompa air dayanya 450 hanya dipakai 2 jam sehari ya. Jadi 900 watt hour. Nah, sekarang kita jumlahkan pemakaian total energi per harinya ya. Masih dalam watt hour, yaitu 16.250 watt hour
1100 tambah 750 tambah 13.500 tambah 900 watt hour ya. Jadi ini. Nah, di sini kita perlu konversi hournya, kita jadikan second ya supaya jadi SI. Kita tahu 1 jam itu adalah 3.600 detik. Berarti kita kalikan ini dengan 3.600 ya. Maka kita dapatkan 58.500.000 joule. Kita sederhanakan jadi kilojoule, maka dibagi 1000 ya, jadi 58.500 kilojoule. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C ini ya. Demikianlah pembahasan simulasi OSN IPA SD 2023 part yang kedua. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA SD khususnya fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sekian dan terima kasih.